Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok kami akan mempresentasikan tentang peran jurnalis dalam kemerdekaan. Peran jurnalis dalam mewujudkan semangat nasionalisme. Keberadaan jurnalis tak bisa dilepaskan dari suatu organisasi atau keberadaan organisasi tak bisa dilepaskan dari peran jurnalis. Sebut saja Budi Utomo, yang namanya digaungkan awal mula oleh seorang jurnalis bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Redaktur majalah Retno Dumilah tahun 1901, lalu dicetuskan menjadi nama organisasi pertama dan terkemuka oleh 3 serangkai, yakni Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan Dr. Danudirja Setiabudi atau Dawes Dekker. Budi Utomo sendiri pada mulanya berfokus pada masalah kebudayaan dan pendidikan. Kemudian Dr. Cipto Mangunkusumo memiliki kesadaran bahwa program kerja dari Budi Utomo tidak dapat dilepaskan dari cita-cita politik, sehingga berdirilah partai politik pertama kali, yakni Indische Partij. Seorang jurnalis tentunya akan meliput setiap hasil pemikiran dari rapat suatu organisasi yang kemudian disebarluaskan ke publik. Oleh karena itu, tak butuh lama bagi berbagai macam surat kabar sudah terbit sebanyak 400 kali pada tahun 1920 di seluruh wilayah Indonesia. Puncak dari serpihan pemikiran persatuan di atas adalah terjadinya Sumpah Pemuda pada tahun 1928, di mana para pejuang pemikiran kemerdekaan berkumpul bersama untuk bersumpah menjadi bangsa Indonesia. Lalu kaum jurnalis pun semakin membulatkan tekad mereka untuk menyalurkan wacana-wacana tentang kemerdekaan Indonesia secara menyeluruh. Wadah Persatuan Jurnalis. Para jurnalis membentuk perkumpulan sendiri sebagai wadah persatuan mereka. Organisasi wartawan pertama kali ialah Indische Journalisten Bond atau IJB. Dasar dan tujuan IJB yang dibentuk tahun 1924 itu adalah melalui penyatuan semua wartawan pribumi Indonesia berperan serta dalam kekuatan perjuangan demi kepentingan nasional dan mempertahankan wartawan. Pada akhir Desember 1933, sejumlah jurnalis mengadakan rapat terkait pembentukan Persatuan Jurnalis Indonesia atau PERDI. Para pendiri PERDI yaitu Sutopo Wonobojo, Sudarjo Cokrosisworo, M. Tabrani, Syamsuddin Sultan Makmur, Parada Harahap, Sutomo, Serun, dan lain-lain. Asas perjuangan PERDI adalah menegakkan kedudukan pers di Indonesia sebagai tempat perjuangan. Pada masa penjajahan Jepang, gerak-gerik jurnalis sangat dibatasi lebih ketat daripada zaman kolonialisme Belanda. Pergerakan jurnalis diatur ke dalam Undang-Undang Pemerintah atau Osamu Seiri nomor 16. Terbukti Jepang menerbitkan koran-koran sentral seperti Suara Asia atau Ex Suara Umum Surabaya, Cahaya, atau gabungan beberapa koran seperti Si Patahunan, Kaum Muda, dan lain-lain di Bandung. Kemudian Sinar Matahari dari Yogyakarta, Sinar Baru dari Semarang, Asia Raja dari Jakarta. Kemudian banyak jurnalis memutuskan untuk melakukan gerakan bawah tanah dengan membuat surat kabar ilegal guna mengobarkan dan terus menyadarkan rasa kemerdekaan rakyat Indonesia. Namun, konsekuensi dari itu adalah banyak jurnalis yang dijebloskan ke penjara, bahkan dibunuh oleh kepolisian Jepang. Kemudian, pers nasional sejak proklamasi. Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pada 17 Agustus 1945. Setelah pembacaan teks proklamasi tersebut, wartawan yang ada di rumah Tadashi Maeda atas perintah Hatta langsung bergegas menuju percetakan milik Ili Sasmita di Pecenongan mencetak sekitar 1.000 lembar.
Setelah itu, mereka sebarkan ke seluruh wilayah Jakarta pada pukul 6 pagi. Selanjutnya, di hari yang sama pada pukul 18.30, para wartawan di kantor berita Yoshima menyiarkan berita kemerdekaan. Penyebaran proklamasi kemerdekaan tak hanya melalui surat kabar dan radio, tetapi juga melalui pamflet yang ditempel di tembok-tembok dan di gerbong kereta api, serta spanduk dan poster. Selain itu, juga melalui pengutusan anggota PPKI ke berbagai daerah seperti Tengku Muhammad Hasan ke Aceh, Samratulangi ke Sulawesi, Ketut Puja ke Bali, serta A.A. Hamidan ke daerah Kalimantan. Pengaruh Inggris terhadap pers. Setelah proklamasi kemerdekaan, Inggris datang ke Indonesia bersama dengan satuan Belanda. Pers Indonesia mengalami kekerasan oleh tentara Inggris karena beritanya selalu mendukung kepentingan Republik Indonesia. Di Medan, harian Sinar Delhi dipaksa berhenti oleh Inggris dan para wartawan diberangus pada Maret 1946. Kemudian di Padang, percetakan yang menerbitkan Utusan Sumatera diledakkan oleh serdadu Inggris. BM Diah dan Herawati Diah dari Harian Merdeka sempat meringkuk di penjara selama 3 bulan. Perkembangan pers Republikan yang secara teguh menyokong kemerdekaan Indonesia telah memaksa Belanda membuat medianya sendiri sebagai tandingan. Kantor Berita Aneta yang sudah ada sejak masa kolonial diterbitkan kembali. Kantor Berita Aneta kembali dengan pemberitaan yang merugikan. Terbitnya surat kabar Belanda tidak berhasil membendung pers nasional untuk terus menyiarkan berita menentang kolonialisme dan siasat Belanda untuk memecah belah persatuan Indonesia. Pengalaman dan perjuangan pers telah meneguhkan perjuangan mereka menentang pelanggaran terhadap prinsip nasional yang melandasi berdirinya Republik Indonesia.